يا من يرى ولا يرى وفضله عما الأنام يسير لنا umurana bijahil. Maka sebentar lagi akan datang suatu fitnah-fitnah, di mana fitnah itu bagaikan potongan kegelapan malam. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia Allah. Pada hari ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul bersama-sama melaksanakan sebahagian kewajiban kita, yakni ibadah Jum'ah. Mudah-mudahan selama Allah memberi kehidupan kepada kita, Allah memampuhkan kita dan mengistiqomahkan kita agar tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomah di dalam ketaatan itulah yang mengundang turunnya miliaran malaikat rahmat. Walladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang telah menyatakan Rabbnya itu Allah, kemudian istiqamah, maka Allah akan turunkan malaikat. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga, sahabat, juga para pengikut yang istiqamah dalam menjalankan perintah Allah, mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, khatib wasiat dengan wasiat taqwa Allah. Marilah kita berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sesungguhnya dan keimanan yang sebenarnya. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada perintah ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian di dalam Al-Quran salah satunya surah Al-Anfal ayat 74, Allah menggambarkan bagaimana sifat orang mukmin yang benar-benar dalam keimanannya. Di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 74, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, walladzina awau, dan orang-orang yang memberikan tempat tinggal kepada sahabat-sahabat muhajir, wa nasaru, dan orang-orang yang saling menolong, ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka itulah orang yang benar-benar keimanannya. Bagi orang yang mukmin hak, Allah telah menjanjikan lahum maghfiratu wa ajrun karim, lahum maghfiratu wa rizqun karim, bagi mereka adalah ampunan dan rizki yang membawa kemuliaan. Berusahalah kita untuk menjadi mukmin yang benar-benar dalam keimanannya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari sengaja menemui para sahabat. Seraya Rasul bertanya, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana keadaan kalian di pagi ini? Qalu, sahabat menjawab, "Asbahna mu'minina billah." Kami berada di waktu pagi dalam keadaan iman kepada Allah. Lalu Rasul bertanya, wa ma alamatu imanikum, apa tanda-tanda keimanan kalian? Qalu, para sahabat menjawab, nasbiru alal bala wa nashkuru alal raha wa narda bil qada. Jawab daripada para sahabat, kami sabar atas segala ujian yang Allah timpakan, kami bersyukur atas segala kelapangan yang Allah berikan, dan kami ridho
terhadap ketetapan yang Allah turunkan. Setelah mendengar 3 jawaban daripada sahabat itu, Rasul berkata, antumul mu'minuna haqqa, kalian itu orang yang benar-benar keimanannya. Ada satu pernyataan dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Badiru bil a'malis salih, bersegeralah kalian untuk melakukan amal saleh. Pasatakunu fitanun kaqita'il lailil muzlim, maka sebentar lagi akan datang suatu fitnah-fitnah, di mana fitnah itu bagaikan potongan kegelapan malam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan, maka sebentar lagi akan datang suatu kejadian di mana pada kejadian itu banyak fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah pergantian keimanan dan kekufuran seseorang, saling bergantinya seperti suasana malam, ada gelap, ada terang. Fayusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari banyak laki-laki yang beriman kepada Allah, tetapi di sore hari ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari dia beriman kepada Allah, dan di waktu pagi dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tafsir daripada yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, boleh jadi di pagi hari dia sabar terhadap musibah atau ujian yang Allah berikan, bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, ridho terhadap takdir yang Allah tetapkan. Tetapi di sore hari dia tidak lagi sabar kepada musibah yang Allah berikan, tidak bersyukur lagi terhadap nikmat yang Allah berikan, dan tidak ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, di sore hari dia sabar, di sore hari dia bersyukur, dan di sore hari dia ridho terhadap takdir. Tetapi begitu masuk di pagi hari, dia tidak lagi bersabar atas musibah yang Allah turunkan. Dia tidak bersyukur lagi terhadap nikmat yang Allah berikan, dan dia tidak ridho lagi terhadap ketetapan Allah. Ketika manusia sudah tidak sabar terhadap ujian, tidak syukur terhadap nikmat, dan tidak ridho terhadap qada, Allah mengutuknya di dalam hadis qudsi, "Man lam yashkur 'alan ni'amai walam yasbir 'alal bala walam yarda bil qada falyakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwai." Barang siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang telah aku berikan, tidak sabar terhadap musibah yang aku turunkan, dan tidak ridho terhadap takdir yang aku tetapkan, maka keluarlah dari bawah langitku dan carilah Tuhan selain aku. Sungguh luar biasa, sabar, syukur, dan ridho terhadap takdir merupakan identitas kemukminan kita. Oleh karenanya, keimanan kita hendaklah terus dipelihara. Sangat terasa apakah iman kita pada hari ini sedang meningkat atau sedang turun, akan dapat diukur dengan bagaimana syukurnya kita terhadap nikmat, sabarnya kita terhadap bala, dan ridhonya kita terhadap qada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita. Allahumma qawi imanana, ya Allah kuatkan iman kami. Allahumma ja'alna syakura waj'alna sabura ya Rabb. Jadikanlah kami orang yang pandai mensyukuri nikmat-Mu dan